nggak ada yang pantas untuk ditetapkan sebagai penista agama. Dulu dilaporkan itu karena adanya laporan dari Tuhan Yesus, dia sempat merobohkan gereja dulu, ya. Bahkan juga ada masjid, ya, yang dalam tanda petik bahwa masjid yang berseberangan dengan paham yang mereka miliki, dan itu sempat dirobohkan oleh Bapak Ahmad Supena, ya. Kita dengar kesaksian dari beliau secara lengkap. Oke, Pak Supena, selamat malam, Pak. Selamat malam, luar biasa, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah fil Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama kami Tama. Di video ini kami suguhkan video yang lagi hangat atas penangkapan Pendeta Yusuf Manubulu oleh Polda Jabar. Sehingga Pendeta Saifuddin Ibrahim Qomat Kamit resah dan gelisah mendengar kabar penangkapan tersebut. Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap kemungkinan dari video kesaksian-kesaksian yang sebagian berbau tipu-tipu. Di video ini kami tampilkan satu video yang mengaku mantan ustadz pernah merobohkan gereja dan masjid. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Nggak ada yang menghina Islam. Nggak ada yang pantas untuk ditetapkan sebagai penista agama. Dulu dilaporkan itu karena adanya laporan dari seorang, ya, namanya di sini kalau saya lihat nama beliau adalah Bapak Haji Badrul Munir, ya. Haji Badrul Munir ini kalau tidak salah dia adalah seorang mantan gubernur NTB, ya, kalau tidak salah ya namanya. Tapi kok kenapa? Hanya karena tersinggung dengan kesaksian-kesaksian di YouTube yang ditampilkan oleh Pak Yusuf Manubulu, apa kok bisa tiba-tiba Pak Yusuf Manubulu ini harus ditangkap gitu, ya. Banyak orang yang justru lebih parah, ya. Mungkin karena kita juga, ya, umat Kristen yang tidak terlalu mudah untuk melaporkan, ya. Dan umat Muslim ini karena ketakutan, ya, makin meluasnya pemberitaan Injil di negeri Indonesia ini, ya, kemudian makin terbongkarnya pengajaran-pengajaran mereka yang bisa dikatakan menyimpang, ya, menyimpang karena banyak sekali ditemukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, sehingga mereka merasa bahwa ini harus dihentikan, ya. Kenapa Bapak selalu fitnah wae atuh pagawean teh? Kata siapa umat Islam takut Injil meluas, sama sekali tidak atuh Bapak. Lalu si Bapak yang lagi bacot bilang pengajarannya menyimpang. Nah, inilah tuduhan-tuduhan negatif terhadap umat Islam. Bisa jadi kami merasa dituduh bila kalian bicara seperti itu. Mana buktinya Bapak? Apalagi bila mendengar perkataan Kang Udin yang wah, kitu kieu ngaler ngidul ngomong nu hante-hante abong jelema lieur Kang Udin mah. Miris sekali kita menghadapi Indonesia ini. Kita kembali ke Yusuf Manubulu. Polisi tidak punya alasan, polisi tidak punya pasal untuk menangkap Yusuf Manubulu. Karena semuanya itu, kalau saya lihat isi channel Yusuf Manubulu, karena Yusuf Manubulu juga teman saya, nggak ada yang menghina Islam, nggak ada yang pantas untuk ditetapkan sebagai penista agama. Nah, hei Kang Udin, kami punya bukti bila dibilang Ucup Manubulu tidak menghina. Ini mah lebih dari menghina, malah plus berdusta. Bahkan banyak yang kesaksian-kesaksian semuanya jurusnya sama, yaitu bertemu Yesus setelah sholat, lagi umroh, lagi begono, lagi begini, selalu mengkaitkan dengan nama Islam. Monggo Kang Udin plototin, ada orang ngaku ustadz ini bikin malu umat Islam. Masa ada ngaku ustadz baca Al-Quran belepotan, blehoy, wow totot, awuy malah jeprut kayaknya, malah pernah merusak gereja dan masjid. Apak si totot ini tidak fitnah terhadap umat Islam? Monggo tonton Kang Udin. Menurut Kang Udin dan Kroco dan Kroni, apakah orang ini berdusta enggak? Sok mangga. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang akan memberkati kita semua dari seorang narasumber yang tadinya sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus,
Dia adalah orang yang sangat-sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan. Dia adalah seorang ustadz, dan saya pikir sebagian besar orang sudah pada tahu, ya, sudah pada dengar, sudah sebagian orang sudah pada kenal, karena nama beliau tidak asing, ya, Bapak Ahmad Supena. Dan nama beliau di dalam dunia keagamaan, saya pikir saya tidak perlu ceritakan terlalu panjang, ya. Saya pikir sebagian besar orang sudah tahu beliau, ya. Dan bagaimana beliau Pak Ahmad Supena bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sempat merobohkan gereja dulu, ya. Bahkan juga ada masjid, ya, yang dalam tanda petik bahwa masjid yang berseberangan dengan paham yang mereka miliki, dan itu sempat dirobohkan oleh Bapak Ahmad Supena, ya. Kita dengar kesaksian dari beliau secara lengkap. Oke, Pak Supena, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, bagaimana kabar, Pak? Luar biasa, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati baraknahu liyunhiya innahu huwal samiul basir. Saya baca lagi satu ayat lagi. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihim yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika muflihun. Innal ladzina kafaru sang alaihim. Guys, nama Yesus, guys. Hancur bacanya. Shadaqallahu azim. Di mana ada satu ayat yang Tuhan katakan di dalam surat Yasin. Yasin adalah surat yang orang Muslim ini suka baca surat yang sangat luar biasa, ya. Di mana Yasin ini katanya adalah surat hatinya Al-Quran. Di mana surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an inna kalaminal mursalin. Nama Yesus, guys. Hancur bacanya. Ala siratul mustaqim tanjidal azizir rahim. Dan ada satu ayat yang terakhir di ayatnya surat Yasin ini, kalau Tuhan katakan tidak ada insya Allah pasti, yaitu kun fayakun, jadilah jadi. Shadaqallahu azim. Ngeri kawan, orang ini sama dengan menjatuhkan nama baik Ustadz. Nah inilah tipu-tipu dan dusta belaka. Ngaku Ustadz, baca Al-Quran seperti itu. Mana menfitnah, ngancurin gereja, ngancurin masjid. Menurut sahabat ini orang membohongi publik atau tidak? Bila benar orang ini murtad, silahkan kesaksian, tapi coba belajar jujur, biar tidak jadi bahan tertawaan orang. Saudaraku sebangsa, baik di tanah air Indonesia maupun yang ada di Asia, ahlan wa sahlan, ahli baik. Ismi Ahmad Supena, saya min Indonesia. Nama saya adalah Ahmad Supena. Saya menunaikan ibadah haji pada tahun 1994. Saya menunaikan ibadah haji ini atas undangan daripada Raja Fahd, orang tua daripada Raja Salman, yaitu beliau adalah orang daripada penjaga dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Jadi ini gara-gara tersinggung majelis ulama, maka diomongkan, dibicarakan, diongkosin untuk menangkap pendeta-pendeta yang buat dong undang-undang, dilarang
mengikuti agama Kristen gitu. Ngomong dong. Udin ngomong seenaknya. Kenapa Din bacot seperti orang yang tidak sekolah? Masa seperti itu Din? Baik sahabat, mari kita berpikir jernih dan netral agar hati kita semua ditenangkan dan dibersihkan agar kita terhindar dari gibah dan fitnah. Sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.